Halo semuanya, di video kali ini saya akan bahas aplikasi pinjaman online PinPlus. Nah, video ini cocok banget buat kalian yang lagi nyari informasi pinjol cepat cair. Dan saya juga bakalan ngasih tips biar pengajuan kalian bisa lolos. Oke, silahkan simak videonya sampai habis. Oke, sebelum kita mulai, di sini saya akan ngasih tahu terlebih dahulu buat kalian yang belum tahu sama sekali apa itu PinPlus. Nah, PinPlus ini adalah aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Jadi secara legalitas bisa dikatakan aman untuk digunakan teman-teman. Nah, walaupun aman, tapi perlu kalian ingat bahwa pinjol itu hanya untuk solusi jika suatu saat kalian kepepet, bukan untuk gaya-gayaan. Jadi, pastikan kalian menggunakan pinjol baik itu pinjol apapun secara bijak. Selanjutnya untuk tenor yang ditawarkan oleh aplikasi PinPlus ini yaitu mulai dari 500 hingga 16 juta rupiah. Dan untuk tenornya juga fleksibel, biasanya mulai dari 91 hari hingga 180 hari. Selanjutnya untuk syarat mendapatkan pinjaman di aplikasi ini yaitu yang pertama kalian harus berusia minimal 18 tahun. Memiliki KTP yang aktif, punya rekening bank atas nama sendiri, nomor HP aktif dan memasukkan kontak darurat, kemudian kalian juga harus foto KTP dan melakukan foto selfie. Nah, agar pengajuan kalian bisa lolos dan di ACC, ada beberapa tips yang bisa saya berikan. Tips yang pertama itu kalian harus mengisi data pengajuan secara lengkap dan jujur, jadi tidak boleh dibuat-buat teman-teman. Kemudian pastikan kondar atau kontak darurat kalian bisa dihubungi. Kemudian untuk waktu pengajuannya, usahakan kalian ajukan di jam operasional. Dan tips yang terakhir dan tidak kalah penting adalah usahakan histori pinjol lain bersih kalau pernah pinjam di pinjol lain. Jadi kalian tidak boleh memiliki riwayat galbay di pinjol lain teman-teman. Karena ada kemungkinan nantinya PinPlus juga bisa mendeteksi kalau misalkan kalian pernah galbay di aplikasi pinjol lain. Lalu untuk tips yang tidak kalah penting juga, yaitu jangan asal isi kontak darurat. Untuk memasukkan kondar, usahakan harus yang aktif dan paham dengan kondisi kalian. Karena biasanya ini jadi faktor penentu juga teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas dari rincian pinjaman di aplikasi PinPlus. Nah, ini dia, contohnya saya sudah memiliki limit pinjaman Rp500.000. Dan Rp500.000 ini tenor yang bisa kita pilih itu hanya 100 hari teman-teman. Nah, 100 hari itu dibagi menjadi 3 kali periode pembayaran. Dan untuk jarak dari waktu peminjaman hingga jatuh tempo di periode pertama, jaraknya itu hanya kurang lebih 15 harian teman-teman. Jadi nggak full 1 bulan. Nah sayangnya lagi untuk keseluruhan tagihan hampir dibebankan di periode pertama ini. Sedangkan untuk periode kedua dan ketiganya tagihannya bisa dibilang lebih kecil teman-teman. Nah maka sampai sini kita bisa menyimpulkan tentang kelebihan dan kekurangan dari aplikasi PinPlus. Untuk kelebihannya sendiri yang pertama itu tentu saja terdaftar OJK. Kemudian kelebihan yang kedua, tenor pembayarannya bisa dibagi menjadi beberapa periode pembayaran. Dan yang ketiga, setelah saya coba mengajukan pinjaman di aplikasi PinPlus ini, saya bisa menyimpulkan bahwa proses pencairan di aplikasi ini sangat cepat teman-teman. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama itu adalah jarak dari waktu peminjaman ke jatuh tempo periode pertama hanya 15 hari, jadi tidak full 1 bulan. Yang kedua, tagihannya lebih besar dibebankan di periode pertama. Dan yang ketiga, setelah saya mencoba aplikasi ini, faktanya tidak semua pengajuan pasti di ACC teman-teman. Jadi ada kemungkinan ditolak juga. Nah itu dia adalah pembahasan lengkap tentang aplikasi PinPlus. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk info pinjol lainnya. Karena di next video saya akan menjawab pertanyaan apakah PinPlus itu ada DC lapangan atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.